Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya nak. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran ketiga, materi Sunan Giri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbil zikni ilman wa zukni fahman. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku, lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah melalui Jarul Husain, putra Sayyidah Fatimah. Sedangkan ibunya, Dewi Sakardadu, anak Raja Blambangan. Brewira Bumi putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Latar belakang Sunan Giri. Masa kecilnya diasuh oleh saudagar kaya raya di Gresik, Nyi Ageng Pinati. Kemudian diberi nama Jaka Samudra dan dijadikan anak angkat. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Dentam. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahmud Ibrahim, putra Sunan Ampel. Selanjutnya, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan menjadi lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus Pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Dan Sunan Giri yang kedua mengambil alih fungsi buku menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut Mandala, asrama atau dukuh menjadi pesantren. Lalu, oleh para wali songo, dukuh diformat menjadi pesantren, dan peserta didik yang belajar disebut santri. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, agama, kebudayaan, seni, dan ekonomi. Peran Sunan Giri yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Dalam dakwanya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, yaitu jelungan dan jamuran. Sunan Giri yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan, Sunan Giri dan Wali Songo lainnya mengambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya, menyesuaikan dan melaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam. Penggelaran pertunjukan ini disertai tata cara dan sopan santun yang baik dan jauh dari maksiat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Giri patut menjadi keteladanan dalam sikap positif yang ditunjukkannya, yaitu 1. Santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. 2. Toleran dan bijak dalam berdakwah. 3. Pemimpin yang mengayomi rakyat. Dan yang keempat, seniman yang kreatif. Nah, inilah sikap positif yang ada pada diri Sunan Giri.